Shalom, selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengarahkan kehidupan kita pada malam hari ini untuk berada di hadirat Tuhan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan di dalamnya kita menaikkan pujian, syukur kita, seraya memohon penyertaan dan bimbingan melalui firman-Nya malam ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, yakni dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami pada malam hari ini. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan ini. Kami rindu disapa, dibimbing, dan dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke gunung Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka.
bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Boam dan berkata kepada raja negeri Boam, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkanlah mereka ke sana pada raja negeri Boam, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubung gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubung gunung itu. Lalu pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yaitu ketika Daud berada di Gua Adulam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca satu nats dalam pembacaan kita tadi dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1a. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa frustasi atau rasa tertekan oleh karena banyak hal yang menimpa kehidupan ini membuat seseorang cenderung melarikan diri, mencoba melepaskan diri, mencoba mencari pelarian untuk dapat meninggalkan beban, meninggalkan masalah yang ia hadapi dalam kehidupannya. Atau mungkin ada juga orang yang akhirnya tetap berada di tempatnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mungkin banyak hal yang dapat kita lakukan ketika kita diperhadapkan oleh berbagai kondisi-kondisi yang menekan kehidupan kita. Tidak terkecuali Daud dalam pembacaan kita tadi. Ia menghadapi sebuah pergumulan yang begitu menekan dia. Ada rasa takut, ada rasa frustasi oleh karena intimidasi Saul yang mengejarnya dan berkeinginan untuk membunuhnya. Tentu ada hal yang membuat hal ini terjadi dalam kehidupan Daud. Dan Daud pun melarikan diri dan ia sampai ke sebuah gua yang dalam pembacaan kita tadi disebut Adulam. Kata Adulam memiliki arti tempat yang tertutup. Dikala itu gua menjadi tempat persembunyian yang paling strategis bagi banyak orang yang bermasalah. Apakah itu dia seorang buronan, penjahat, perampok, atau yang sering disebut juga sebagai sampah masyarakat. Nah, saat berada di Gua Adulam, Daud bertemu dengan orang-orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Singkat kata, orang yang jumlahnya 400 orang itu berada bersama dengan Daud di Gua Adulam adalah orang yang masing-masing memiliki masalah, memiliki persoalan yang terjadi dan dihadapi dalam kehidupannya. Ya, ini mungkin bukan sesuatu yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kalau Daud dalam Gua Adulam itu mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang sama nasibnya, yakni menghadapi masalah yang menekan kehidupannya. Apakah ini berarti bahwa Daud menyerah? Daud mencoba bersembunyi
lari dari Saul oleh karena takut akan tindakan Saul yang akan membunuhnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba menarik kisah dalam kitab Samuel pasal 22, 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5 ini, dengan apa yang terjadi yang diungkapkan dalam Mazmur 142, di sini ada kesejajaran yang luar biasa. Dengan kata lain begini, kita mendapati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih bahwa apa sih yang dilakukan Daud di dalam gua Adulam itu? Apakah hanya sekedar bersembunyi untuk menunggu waktu yang aman yang membuat dia bisa safe untuk bisa kemudian dia keluar dari gua Adulam itu? Ternyata tidak. Kalau kita melihat Mazmur 142, kita mendapati bahwa Daud datang kepada Tuhan. Ia lari kepada Tuhan dalam ketersembunyiannya, di dalam dia mencoba menghilangkan diri dari kejaran daripada Saul. Ia justru datang kepada Tuhan di dalam persembunyian ketika dia berada di gua Adulam. Dan Daud menaikkan doanya kepada Tuhan di dalam gua itu. Saya ingin mengutip beberapa ayat dalam Mazmur 142. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan engkau, menghiraukan aku. Tempat peliharaanku bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindungan bagianku di negeri orang-orang hidup. Kita mendapati sebuah ungkapan Daud di hadapan Tuhan dalam Mazmur 142 ini yang diucapkannya ketika berada di gua Adulam. Saudara-saudara, di dalam gua Adulam Daud menemukan relasi yang begitu pribadi dengan Allah. Ia mendapatkan kekuatan dari Allah. Dalam kehilangannya Daud mendapatkan Tuhan. Mungkin saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini keadaan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam gua Adulam itu. Kita mungkin saat ini sedang frustasi oleh karena masalah-masalah berat yang kita hadapi. Kita diremehkan, kita diabaikan, dan tidak dianggap oleh orang lain. Atau mungkin kita memiliki masa lalu yang sangat kelam, dan dosa-dosa kita setinggi langit sehingga kita merasa diri tidak berharga, tidak layak dan tidak pantas, baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Kita berpikir, mustahil hidup ini dipulihkan. Mustahil Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mustahil Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi alatnya. Dan mungkin berbagai seruan-seruan, kesimpulan-kesimpulan dalam diri kita bahwa sepertinya jalan sudah tertutup bagi kita. Apakah demikian? Pengalaman Daud menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kita memang patut lari dari sebuah realitas yang kita hadapi karena mungkin rasa frustasi. Tapi ingat, pelarian kita kemana? Seruan kita kemana? Tentunya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud menumpahkan beban kehidupannya, tekanan dan rasa frustasi, kecewanya di hadapan Tuhan. Dan dia mendapati, bahkan Tuhan mendapati dia di dalam gua Adulam itu. Mungkin ada saat suasana waktu gua Adulam dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, mungkin ada waktu di mana kita bisa menyendiri sejenak di hadapan Tuhan.
dalam doa, dalam pujian kita. Misalnya kita mari semakin bersehati di hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat menjumpai kita, dan kita menemukan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah berbagai rasa frustasi, persoalan dan tekanan dalam kehidupan ini. Tuhan mendengar dan Tuhan peduli, dan kita akan bisa berkata sama seperti Daud dalam Mazmur 142, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Ini akan menjadi bagian kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mau mengangkat kita dari berbagai beban-beban kehidupan dan rasa frustasi yang kita alami. Kuatkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetap semangat dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu akan nyata bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, mengaminkan pemberitaan firman Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa, menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini boleh bersekutu sehati dalam doa, sebagai pribadi, sebagai keluarga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Kemanakah kami akan pergi ketika rasa frustasi, beban kehidupan, kecewa, bahkan berbagai pergumulan dalam hidup ini, selain kepada Tuhan. Kiranya pengalaman Daud dalam firman-Mu pada malam hari ini membuat kami belajar bahwa ada waktu di mana kami harus secara pribadi atau bahkan sebagai keluarga berseru kepada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID yang sama sekali membuat kami karena tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya, rasa khawatir dan kecewa. Tuhan kasihanilah kami. Kami berseru kepadamu malam hari ini, sama seperti Daud berseru kepadamu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah penghiburan bagi kami dalam kehidupan ini. Berkati kami semua selaku pribadi, berkati kami dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing, berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, mereka semua dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, di dalam bangku sekolah mereka, dalam perjalanan kuliah, studi mereka dimanapun Tuhan. Dan kami terus juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa-masa pemulihan, baik jemaat Tuhan yang ada di Warakas ini maupun setiap pribadi saudara-saudara kami yang juga bersehati dalam doa malam hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, pulihkanlah kami
dari segala kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan dan sakit kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini oleh karena COVID-19 saat ini berada di rumah sakit rujukan, bahkan di Wisma Atlet. Mari Tuhan Engkau lawat mereka. Kasihani kami, pulihkan bangsa ini Tuhan, pulihkan bumi ini dari wabah COVID-19. Kami terus berseru, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Dan ampuni kami, jikalau dalam kehidupan kami pada hari ini sungguh banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur, menaikkan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kebersamaan kita malam ini, baik selaku jemaat maupun Bapak Ibu Saudara-saudara dari berbagai jemaat lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menuntun kita di dalam Roh Kudus, dan memberikan kekuatan perlindungannya di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Selamat malam, salam sehat, Bongi Melo.